Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bersumpah tidak akan pernah kembali kepadamu. Tanda ia akan memohon-mohon agar bisa kembali bersamamu lagi. Ya. Kita sering lihat tuh. Kalau sudah ada orang mau berpisah, bercerai. Wah, itu perceraiannya itu keras ya. Itu kalau mereka artis misal begitu kan di TV itu ditanya oleh infotainment, wah pokoknya bersumpah tidak akan kembali kepada mantannya. Kalau orang biasa ya di media sosial dia akan menyampaikan keinginannya untuk tidak akan pernah kembali. Pokoknya perpisahannya itu terjadi dengan keras. Ya. Nah, tetapi sesungguhnya kenapa dia menyampaikan perpisahan itu dengan keras begitu? Ya. Sebenarnya semakin keras cara berpisah seseorang, itu menunjukkan bahwa semakin besar cinta yang ada di dalam hatinya. Ya. Dia butuh begitu. Untuk apa? Untuk memberikan dan memperbesar keyakinan di dalam dirinya untuk berpisah. Ya. Karena apa? Karena cinta. Nah, begitu juga kalau dia kecewa. Dia kecewa, semakin cinta dia, semakin besar kekecewaannya. Semakin besar kecemburuan yang ada di dalam hatinya, maka ketika berpisah itu juga akan semakin keras ya kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Nah, termasuk itu bersumpah tidak akan pernah kembali. Tetapi sumbernya itu sama, cinta yang amat sangat besar. Itu yang membuatkan orang menyampaikan sumpahnya tadi untuk tidak akan pernah kembali. Ya, dan mungkin setelah itu ya akan menunjukkan kebencian yang luar biasa. Maka menyikapi mantan yang demikian, bagaimana yang paling baik? Kalau kita respon, itu jadi bertengkarnya tambah panjang lebar. Ya. Dan semuanya jadi malu. Maka saya selalu bilang tuh, apalagi perceraian ini kan punya anak ya. Ya kalau suami istri itu memang sudah tidak ada titik temunya lagi, terpaksanya memang harus bercerai, ya bercerainya yang baik-baik. Tidak usah diposting di media sosial ya. Karena kasihan anak-anak harus melihat drama pertengkaran perceraian orang tuanya. Malu. Banyak anak-anak sampai tidak mau berangkat sekolah. Ya, karena merasa malu ditanya oleh teman, ditanya oleh guru dan seterusnya. Bapak ibumu bercerai ya? Saya lihat di media sosialnya. Nah, jadi begitu ya. Tapi sayangnya kan kita sulit sekali ya mengendalikan keinginan kita itu untuk curhat di media sosial. Ya, tapi itu tadi. Sebenarnya kalau sudah jadi orang tua kita harus bijaksana ya. Jangan sampai persoalan suami istri ini anak kemudian
ikut ya menanggung beban beratnya. Apalagi kalau anak-anak itu masih kecil-kecil ya. Kalau kecil banget sekalian enggak apa-apa tuh, kalau masih bawah 3 tahun tuh dia belum ngerti apa-apa. Tapi ketika anak-anak ini sudah sekolah ya, punya teman dan seterusnya tadi, mental mereka belum siap ya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Mereka lebih stres, lebih malu daripada orang tuanya ya. Nah, tetapi tadi ya, bahwa semakin keras perpisahan itu menunjukkan bahwa sebenarnya cintanya itu sangat besar. Kenapa orang menyampaikan kalimat-kalimat yang keras, bersumpah tidak akan kembali dan seterusnya tadi? Ya karena untuk menambah keyakinan dirinya agar percaya diri untuk berpisah ya. Begitu juga kecemburuan ya. Yang muncul itu kemarahan, tetapi di dasarnya itu adalah kecemburuan. Semakin besar kemarahan yang ditunjukkan, artinya cemburunya semakin besar. Artinya cintanya juga teramat sangat besar. Nah, jadi ya, ketika mantan kemudian demikian, maka yang terbaik adalah diam. Ya, karena kalau kita respon jadi tambah rumit ya. Diam itu adalah puncak kebijaksanaan. Obat terbaik untuk orang yang marah-marah kepada kita adalah dengan mendiamkannya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diamlah. Ya, nah, jadi itu sikap yang terbaik, memilih untuk diam. Nah, sekarang ya, bahwa ketika mantan bersumpah tidak akan pernah kembali kepada kita, ditunggu saja. Insya Allah, perbanyak doa-doa kita, bahwa ketika mantan menunjukkan kemarahan yang demikian, itu justru tanda dia yang akan datang minta-minta untuk kembali bersama kita lagi. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa jika mantan bersumpah atau lebih dari itu, ya mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita, justru itu adalah tanda bahwa dia akan kembali dan dia yang akan minta-minta untuk kembali duluan. Karena kebencian yang berlebihan hari ini, ya, itu adalah tanda seseorang akan jatuh cinta kembali dengan cara yang berlebihan di kemudian hari. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, akhbib habibaka haunan, ma'asa ayyakuna bakhidaka yauman ma, wa abkhid bakhidaka haunan, ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah ia dengan cara yang sederhana. Bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Jadi itu poinnya. Wa bakhid bakhidaka haunan
ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang, bencilah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Hari ini, mantan membenci kita sampai bersumpah tidak akan kembali kepada kita. Maka esok lusa, mantan akan jatuh cinta kembali dengan cara yang berlebihan. Jatuh cinta yang tergila-gila kepada kita, memohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Karena itu, kita memilih untuk diam, ya. Kita perbanyak doa kita, insya Allah mantan akan datang kembali untuk bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.